Halo, Waalaikumsalam. Ini udah bisa dimulai atau menunggu Bapak Robit? Monggo, Ya, sudah. teman-teman belum pada masuk. Monggo Mas, saya standby dulu. Oke. Bisa kelihatan saya ya? Sudah ya? Aman. Sudah ya. Ini ada acara banyak tadi Mas. Jadi berlari-lari ke tepi sungai. Ya, sampun Pak, dimulai aja nggih. Berhubung waktu udah jam 8 malam. Monggo. Berapa ini peserta ini? Sekitar 19 orang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman via Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayahnya dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di via Zoom meeting ini. Yang insya Allah bisa dipertemukan secara offline di pesantren Properti besok. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan hadiah akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu semua atau teman-teman, di sini saya akan memandu atau menjadi moderator dari awal acara sampai akhir acara. Jadi acara kita ini yaitu sharing pengalaman dari Bapak Robit. Jadi Bapak Robit ini yaitu rekan dari Bapak Bambang, yaitu pengurus PCM Babat di Muhammadiyah. Bapak Robit ini juga punya banyak pengalaman terutama di properti dan pendidikan. Jadi nanti bila teman-teman ingin bertanya atau ingin menambah wawasan terkait properti atau pendidikan atau tentang kemuhammadian mungkin bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Jadi nanti sistemnya Bapak Robit ini akan menjelaskan secara singkat sejarahnya atau backgroundnya dan juga sekelumit dari pengalaman Bapak nanti akan diceritakan secara singkat. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, dan sesi tanya jawab nanti dipersilakan untuk teman-teman untuk bertanya pertanyaannya. Yang penting Bapak Robit ridho nanti. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita santai aja soalnya ini sharing. Jadi sifatnya nggak usah formal banget. Di samping ngopi juga boleh. Untuk teman-teman mungkin nanti diperhatikan ya saat Bapak Robit ini menjelaskan. Karena sayang kalau nggak diperhatikan. Karena pengalaman beliau ini juga sangat banyak sekali. Di kancah nasional juga sudah dikenal itu. Baik. Monggo untuk Bapak Robit, waktu tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua, Mas Alif ya khususnya yang jadi moderator di malam hari ini. Alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahim meskipun melalui media kekinian ya, media kekinian. Jadi salamannya nanti kalau kita di Sentolo, ya, kalau kita bareng-bareng ketemu di Sentolo, kita nanti bersalam-salaman. Baik, ini saya diberi waktu berapa lama ini, Mas? Berapa hari atau berapa lama ini, Mas? Secukupnya aja, Pak. Sekitar seperempat sampai setengah jam. Ya, seperempat. Ya, jadi memang properti ini bahasannya nggak ada habisnya ya.
kalau mau kita bahas, baik dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Mungkin saya mau start dari sisi positifnya dulu, barangkali ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita bicara sejarah, memang saya ini salah satu contoh pelaku sejarah yang tidak punya background properti sama sekali. Ya. Tidak ada background formal, non formal yang menyatakan saya ini punya keahlian di bidang properti. Tidak ada. Dan ternyata setelah saya gali lebih dalam, memang properti ini sebetulnya nggak butuh keahlian yang formal. Nggak butuh keahlian yang formal. Ada memang beberapa hal yang mengharuskan kita mempelajari hal-hal formal, seperti masalah legalitas, salah satu contohnya. Tetapi yang lain lebih pada mentalitas kita. Ya, lebih pada mentalitas kita. Bagaimana mental kita ini kita persiapkan terjun di bidang properti. Karena apa? Karena di properti ini sesuatunya itu unlimited. Ya. Kalau seneng-senengnya ya unlimited, susahnya juga unlimited. Kalau untungnya juga unlimited, kalau ruginya juga unlimited. Jadi ini menurut saya yang cukup unik di bidang properti. Salah satu bidang sekian dari sekian banyak bidang yang mungkin bagi sebagian dari kita itu sangat takut untuk memasukinya. Nah, yang mungkin bisa saya share di sini sedikit cerita tentang bagaimana kita menyiapkan mentalitas kita untuk terjun ke bidang properti. Karena kuncinya di sini. Kunci keberhasilan dan kegagalan itu di mentalitas kita. Apakah kita ini sudah siap mental kita itu untuk terjun ke bidang properti. Bicara mentalitas, tidak bisa kita lepaskan dari keimanan kita ya. Mental kita itu yang paling kuat pondasinya adalah atas dasar keimanan. Ini memang sedikit lebih terasa klasik bahasanya, tetapi ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman yang baru mulai. Karena apa? Kalau kita tidak landasi mentalitas kita dan keimanan, hasilnya akan ada dua. Cuman dua. Yang pertama penjara, yang kedua stres. Ya. Hasilnya cuma dua itu kalau mentalitas kita nggak siap. Dan ini terbukti di banyak tempat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini termasuk dari salah satu itu. Sekali lagi, kalau saya ulangi, kalau mentalitas kita tidak kita siapkan dengan baik, kemungkinannya hanya dua di properti, penjara atau stres. Atau stres di penjara, sama aja mau nggak dipilih, ya mau pilih yang mana. Tapi hanya dua itu. Sehingga sebelum segala sesuatunya itu Anda persiapkan, yang paling penting adalah menyiapkan mentalitas kita. Makanya untuk menyiapkan mentalitas, kita tidak bisa lepas dari sisi keimanan kita. Karena kalau kita bicara mentalitas, yang diperlukan adalah tekad. Ya. Yang diperlukan adalah tekad. Tekad untuk kita memulai di bidang properti. Saya tidak tahu ini teman-teman banyak yang sudah ekspor di properti atau starter, ya. Tetapi bukan itu poin saya. Apapun starting kita, apapun position kita, mentalitas itu tetap harus kita bawa dari awal. Mungkin bagi yang sudah expert ini menjadi review bagi kita ya, karena apapun saya yakin di properti nggak ada yang 100% mulus, nggak ada. Kalau itu namanya bukan properti, bukan bisnis di bidang properti. Sehingga bagi yang sudah expert barangkali sedikit review juga, mengingat diri lah, muhasabah gitu ya dalam bahasa agamanya. Bagi yang mau memulai ini sebuah bekal yang menurut saya luar biasa yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Kembali ke bahasan tadi, bagaimana kita memulai mentalitas properti yang baik, gitu kan? Bagaimana kita menyiapkan mentalitas kita untuk terjun di bidang properti.
Ini yang saya kira dasar harus banyak saya share ke teman-teman. Karena kita nggak usah menyiapkan modal, kita nggak usah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi, dengan legalitas. Sebelum itu semua mentalitas kita harus benar-benar kita siapkan. Saya tidak ingin, kenapa? Saya tidak ingin kasus yang menimpa saya, ya, kasus yang menimpa saya itu terjadi pada teman-teman semua. Prinsipnya di situ, karena salah satu kasus yang menimpa saya dulu waktu memulai di properti itu adalah ketidaksiapan mentalitas dan beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang legal. Tetapi yang paling utama adalah mentalitas kita itu yang harus benar-benar kita siapkan. Oke, bicara mentalitas kita bicara tekad. Kalau teman-teman sudah punya tekad mengembangkan bisnis properti, ya, tidak ada kata mundur, ya, tidak ada kata ragu-ragu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terwujudkan? Ya, kalau boleh saya sadur mungkin yang paling pokok adalah seperti apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, ya. Karena apapun pondasi yang mau kita kembangkan, kalau landasannya tidak dari Al-Quran, saya kira itu sebuah pondasi yang menurut saya masih sangat-sangat rapuh. Tetapi kalau sudah kita sadur atau kita dasarkan segala sesuatunya itu dari Quran, saya kira itu adalah sesuatu yang paling kokoh di dalam kita membangun sebuah pondasi di awal. Teman-teman semua yang saya hormati, jadi bagaimana kita membulatkan tekad kita, gitu kan, untuk sekali lagi terjun di bidang properti. Kalau kita berkaca pada beberapa kasus mungkin dengan atau beberapa teman yang lain, banyak juga yang sudah mencoba mengkaji dari berbagai macam sisi, ya. Tetapi saya mungkin malam hari ini lebih pada lebih ke sisi spiritual dulu yang perlu saya sampaikan. Salah satunya yaitu di surat Ali Imran ayat 159. Kalau teman-teman ada pegang Al-Quran bisa dibuka, ya. Ini kita karena di pesantren properti itu saya kemarin diskusi dengan dengan Pak Bambang, Pak Pak Bambang, saya mohon kalau nanti sharing itu jangan cuma ilmu duniawi yang disampaikan, tetapi juga dibarengi dengan ilmu-ilmu ukhrawi. Jadi santri-santri itu punya perimbangan, Pak. Dan itu saya kira memang benar. Kalau basic kita tidak ada perimbangannya itu pasti akan sangat rawan, gitu ya. Di surat Ali Imran ayat 159, tidak tahu Mbak Fitri bisa, Mbak Ani bisa menampilkan atau tidak. Itu di situ Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, faida azamta fatawakkal 'alallah, ya. Faida azamta fatawakkal 'alallah. Jadi kalau kalian itu sudah punya tekad, gitu ya, sudah punya tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Hanya itu kuncinya. Saya ulangi lagi, kalau kalian itu sudah punya tekad atau telah membulatkan tekad kalian, maka bertawakallah kepada Allah. Ini nanti bahasanya bisa panjang, Mas, tapi mungkin saya potong aja pendek-pendek, ya. Yang pertama, dan itu jelas disebutkan bahwa yang harus dimulai di dalam membangun mentalitas itu adalah sebuah kebulatan tekad, ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu dalam memulai bisnis, atau jangan pernah ragu-ragu khususnya kalau kita bicara di properti ini. Kalau tekad untuk memulai sudah terbentuk, maka setelah itu bertawakallah kepada Allah. Dan ini luar biasa implikasinya, ya. Karena kalau tidak, begitu Anda berhasil, oke lah, kita bicara omset 10 juta aman, ya kan? 100 juta oke, gitu ya. Omset mulai naik lagi nanti 1 miliar, ya oke juga, masih bisa istiqomah lah.
Tetapi begitu angkanya itu mendekati angka ratusan miliar, inilah ujian sebenarnya daripada keimanan kita. Ya. Karena banyak kasus, mohon maaf, nyun sewu, di awal mungkin kita bisa amanah lah mengelola dana umat itu ya, dana umat. Karena kadang di dalam memulai sebuah proyek itu kan nggak semuanya dari uang kita sendiri gitu ya, nggak semua dari uang kita. Kadang kita mengajak rekan bisnis kita, kadang kita mengajak rekan investor kita gitu kan. Yang ini kita gunakan sebagai modal awal di dalam mengembangkan atau terjun di bidang properti. Nah, disinilah ujian sebenarnya yang terjadi. Sehingga pada saat uang yang kita kelola itu nominalnya sudah mendekati huruf M, disitulah kadang keimanan kita mulai tergoda. Dan ini real terjadi, enggak cuma cerita atau karangan saya, enggak. Ini real terjadi. Nah, seperti ini saya sebutkan, kenapa tekad untuk memulai itu harus benar-benar didasari dari sesuatu yang bersandar kepada Allah. Karena itu juga bisa sebagai siklus atau way out kita. Pada saat kita sudah menyandarkan semuanya tekad bulat itu kepada Allah, insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Ya. Insya Allah seperti itu. Dan ini juga terjadi apa yang pernah saya lakukan dulu. Karena beberapa teman banyak cerita, ada yang terjun di properti, awal-awal safe, fine gitu ya, mulus-mulus saja jalannya. Tetapi begitu omset sudah mulai merangkak mendekati huruf M, mulailah goyah keimanan itu. Mulailah muncul godaan-godaan itu. Kan begitu. Dan akhirnya yang terjadi seperti yang disebutkan di awal tadi, ya banyak diproses pidana akhirnya oleh beberapa orang dan memang kejadian akhirnya terpenjarakan betul. Nah, yang seperti ini selalu saya bilang ke teman-teman, ayolah kita bareng-bareng memperkuat fondasi keimanan kita sebelum memulai sebuah bisnis di bidang properti. Karena godaannya luar biasa, Pak. Kalau kita mau bisnis cireng, bisnis cimol, oke lah gitu ya. Angkanya nggak jauh dari ratusan atau puluhan juta lah. Tetapi kalau kita di bisnis properti, ini yang saya rasa angkanya sungguh-sungguh fantastis. Kalaupun rugi pun, kalau kita nggak ada tawakal kepada Allah, pasti minimal menjadi depresi, stres, nggak bisa tidur, nggak enak makan. Ya hal-hal yang berkaitan dengan itulah. Nggak akan jauh-jauh dari situlah. Makanya tadi saya sempat singgung di awal, tawakal kepada Allah salah satu keniscayaan yang tidak boleh kita lepaskan. Ini mungkin sedikit pengantar Mas Alif, karena cuma 15 menit ya. Saya ingin mengajak semuanya lah, diri saya sendiri juga sedikit mereview bagaimana awal-awal saya dulu terjun di bidang properti dengan ketidaktahuan, dengan segala kebodohan, dengan segala ketidaktahuan, tetapi akhirnya Allah memberikan jalan gitu ya. Ini yang kalau kita lanjutkan, ayatnya itu tadi di surat Ali Imran 159, faida azamta fatawakal ala Allah. Orang yang bertawakal itu kalau kita lanjutkan di surat At-Talaq ayat nomor 3 itu di situ disebutkan dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala keperluannya. Kaitannya nanti akan ke situ. Dan ini penting saya sampaikan karena sekali lagi bisnis properti ini bukan bisnis yang angkanya kecil, ya. Ini bisnis yang angkanya besar. Ini bisnis yang bisa membuat Anda kalau bahasa dunianya kaya raya lah bahasa dunianya gitu ya. Dan ini sangat menarik karena tidak ada pakem di bidang bisnis properti.
satu kasus di lokasi A pasti akan beda kasus di lokasi B, beda solusi di lokasi C. Ini yang menarik dari properti. Tetapi sekali lagi, sebelum memulai itu semua, selalu libatkan Allah di dalam perencanaan atau apapun itu yang bersinggungan dengan tekad Anda sebelum memulai bisnis properti. Saya kira itu poinnya, Mas Alif. Monggo kalau mau diskusi yang lain, saya persilahkan. Langsung aja saya kembalikan ke Mas Alif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Robit atas sharingnya dan materi yang insya Allah membawakan kita semua manfaat dan dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang beliau sampaikan. Jadi tadi dapat disebutkan bahwasanya apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha properti, baik pemula, expert, itu adalah mentalitas ya teman-teman. Mentalitas itu sangat penting karena apa? Karena kalau seorang pengusaha developer mentalitasnya nggak kuat, ada dua kemungkinan. Kalau nggak stres, ya masuk penjara. Seperti itu ya Pak ya? Yes. Kalau nggak satu, ya dua-duanya. Malah repot. Jadi seperti itu. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi kita sharing-sharing aja, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Robit, monggo dipersilakan, bisa lewat chat atau bisa langsung on mic dan on cam. Beliau ini banyak pengalamannya, kalau nggak ditanyai rugi nanti. Kita gali sama-sama ilmu beliau. Teman-teman yang baru gabung, monggo silakan, ini udah saya tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa lewat kolom chat atau langsung on mic. Nah, itu yang hampir di penjara itu kasusnya gimana ya? Terus gimana penyelesaian masalah itu biar lebih clear gitu ya? Gimana? Gimana Mas Alif? Bentar. Ini ada yang bertanya nih, yakin? Pertanyaannya gimana Mas Alif? Pertanyaannya bisa langsung on mic atau lewat kolom chat, Pak. Sementara ini belum ada yang bertanya. Oke. Moga teman-teman, ayo tanya, ayo. Bebas. Terkait mentalitas atau terkait properti, bisa. Halo, selamat malam. Ya, bisa perkenalan dulu, Bapak. Saya Yuda dari Purworejo. Namanya itu pas waktu kena kasus di penjara itu gimana cara menyelesaikannya dan mintanya harus gimana untuk bisa mengklirkan masalah itu aja. Oh, yeah. Ini langsung saya jawab Mas Alif atau? Oke, boleh Pak. Langsung jawab. Assalamualaikum Mas Wildan ya, kalau nggak salah tadi dari Purworejo ya, kalau nggak salah. Ya, Purworejo ya. Ya, jadi contoh kasus real ini Mas Wildan. Kebanyakan dari kita itu memulai sebuah bisnis itu kan kadang kita pertama tidak mau melibatkan bank. Pertama uang memang kita tidak punya, gitu ya. Modal kita tidak punya. Yang sering orang lakukan adalah yang kedua kemudian mengajukan kredit ke bank. Itu pun kalau kita punya aset dan bisnis yang sudah running, karena bank tidak akan mau mencairkan atau membiayai terhadap orang yang tidak punya bisnis dan orang yang tidak punya aset. Pasti tidak mau, kan gitu. Oke, dua hal itu kita tidak punya. Modal tidak punya, bank kita nggak bisa akses. Yang ketiga, kemungkinan yang paling sering ada muncul adalah kita melibatkan investor, gitu ya, tanda petik, bisa dari teman, bisa dari keluarga, atau memang investor dalam arti yang sebenarnya. Gitu. Nah, kasus yang terjadi kenapa banyak orang di penjara itu kasus atas yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini seringkali ya kita itu ternyata tidak siap untuk menjadi kaya. Ya.
pada saat investor katawani prospektus sebuah lokasi atau sebuah bisnis properti, dan kita dengan berhasil bagus meyakinkan mereka, pada saat uang yang dikucurkan itu puluhan juta, mungkin mentalitas kita tidak ada masalah. Gitu ya. Oke. Dan itu kemudian kita belikan sebuah lokasi A atau lokasi pertama. Dan itu kita kembangkan berhasil. Oke. Begitu omset ini semakin berkembang atau lokasi ini kita semakin berkembang, kemudian kita kembangkan lagi ke lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Dan tentu ini nilainya pasti sudah tidak kecil lagi. Padahal ya, yang kita kembangkan itu bukan uang kita, ya, itu adalah uang orang lain. Tidak peduli itu teman, tidak peduli itu keluarga, tetapi itu bukan uang kita sendiri. Ini yang kadang kita suka teledor. Dan kadang tidak sadar. Sehingga pertimbangannya akhirnya banyak dari uang investasi itu kita gunakan untuk pertama keperluan konsumtif diri kita. Ya. Atau keperluan bisnis pribadi kita. Kan akadnya itu kan sebetulnya bukan untuk bisnis pribadi, tapi bisnis yang dikembangkan bersama. Yang sering jadi seperti itu. Sehingga kita tergoda, oh daripada tak bagi-bagi, ya sudahlah, tak belikan sendiri lokasi yang itu atas nama saya sendiri. Dan saya tidak menyampaikan itu ke pemilik uang atau pemilik modal. Kita belikan tanah sendiri, kita eksekusi sendiri, kita jual sendiri. Yang akhirnya ternyata pilihan itu menjadi salah. Ternyata properti yang kita kembangkan sendiri ini tidak jalan. Karena banyak hal. Sehingga pada saat terjadi harus pengembalian modal atau pembagian keuntungan atau bagi hasil, tidak ada yang terbagikan. Gitu. Pada saat itu, akhirnya si pemilik modal mungkin kita janjikan, Mas, ini karena bla bla bla, Pak, ini karena bla bla bla, mungkin uangnya tertunda sebulan ya. Saat itulah mulai muncul masalah. Ini yang harus hati-hati. Ya, uang sudah terlanjur kita belikan tanah atau belikan di lokasi lain yang itu ternyata tidak bisa kita kembangkan, yang kita harapkan itu bisa memberikan kontribusi keuntungan, ternyata malah menyedot aset kita sebelumnya. Oke, kalau investornya itu cuma 1 orang, tetapi bagaimana kalau lebih dari 1 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang? Nah, atas inilah kemudian muncul bom waktu, gitu ya. Pada saat 50 orang, 100 orang menagih atas apa yang seharusnya kita berikan, ternyata tidak kita berikan, dan itu selalu kita berikan janji-janji yang itu pada klimaksnya orang pasti tidak akan pernah bisa menerima lagi. Yang dilakukan apa? Akhirnya melakukan pengaduan ke kepolisian, kan? Tuntutannya bisa perdata, tuntutannya bisa pidana. Dan ada teman yang memang akhirnya ya sudah, karena tuntutan pidana dan dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kenalah 2-3 tahun penjara. Solusinya gimana? Ya tidak ada solusi. Karena itu langkah yang memang salah secara syarak maupun secara hukum. Tidak ada solusi, Anda harus masuk. Apapun kondisinya, kalau sudah begitu tidak ada solusi. Ya, silakan stres di dalam penjara. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi sebagai bahan review lah bagi kita. Sekali lagi saya sebutkan, di properti itu nilainya luar biasa besar, tetapi kerugiannya juga luar biasa dahsyat. Sehingga sekali lagi mohon teman-teman semua, khususnya ya bagi yang mau memulai, tekad mentalitas untuk menjadi kaya itu harus terbangun dengan benar. Sebenarnya seperti itu. Padahal sebetulnya bukan masalah kaya, tetapi bagaimana kita menjalankan properti itu bagian dari ibadah sosial kita, itu yang terbaik. Jadi itu salah satu contoh kasusnya, Mas. Saya nggak mungkin sebutkan nama dan kotanya karena menjaga privasi seseorang ya.
Tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Gitu Mas Alif. Barangkali Oke, masih ada yang terima lain. kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaan. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan lewat kolom chat atau mungkin bisa langsung on mic. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fauzan. Monggo Bapak Fauzan, waktu dan tempat pertanyaannya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Fauzan dari Jakarta Pak. Nah, Siap, saya Mas Jan. mau tanya begini Pak. Saya ini mulai properti, saya udah jalan properti kurang lebih sekitar 2-3 tahun ini Pak. Tapi memang yang saya jalankan itu selama ini otodidak, benar-benar otodidak gitu Pak. Jadi kita ya asal jurus mabuk aja gitu Pak. Ya. Nah, sampai satu fase saya kebetulan mainnya di kaflingan, Pak. Sampai satu fase 1, 2, 3 rumah terjual itu lancar. Namun ketika kita coba merasa lancar kan di situ biasanya mulai takabur tuh, Pak. Merasa ingin lebih. Nah, di sisi situ saya ingin bertanya, saya termasuk yang terlambat untuk membangun tim. Membangun tim. Jadi semuanya kita handle sendiri sehingga akhirnya ya tadi Pak baru dapat stresnya aja. Jadi mudah-mudahan nggak penjara ya. Jadi untuk memulai itu langkah apa sebaiknya Pak? Apakah kita menguasai dari sisi ilmunya dulu baru kita melangkah? Atau memang kita sudah nyemplung aja sambil belajar kita berjalan? Nah itu saya baru berjalan di pesantren properti, alhamdulillah baru ya 6 bulan inilah Pak. Gitu. Cari komunitas yang selama ini tadinya saya sendiri gitu Pak. Jadi saya ngerasa dengan adanya sesi hari ini tuh sangat membantu dari sisi saya. Jadi melihat ternyata tuh kita kondisi saat ini masih harus banyak bersyukur dibandingkan mungkin teman-teman lain yang jauh lebih pusing gitu. Mohon sarannya Pak, karena saya benar-benar nggak ada background properti juga, tapi mau melangkah lebih besar itu ragu gitu. Apakah apa yang saya harus persiapan untuk tadi Pak, mental kaya tadi gitu Pak. Tapi kan kita juga harus mempersiapkan dari sisi keilmuan. Terima kasih Pak, mohon maaf panjang. Terima kasih Mas Fauyan. Ya, saya kira luar biasa Mas Fauyan sudah bisa memulai ya. Sebetulnya ceritanya sama dengan saya dulu, Mas. Saya memulai juga asal mulai ya, bahkan mungkin lebih buruk lah kondisinya. Jadi seperti yang saya singgung tadi di awal, memang secara syar'i sesuatu itu harus ada ilmunya. Amal itu harus dibarengi dengan ilmu, ya. Ini yang kadang kita kurang pas menempatkannya. Tapi jangan juga kemudian itu menjadi momok, Mas. Terlalu banyak belajar, terlalu banyak ilmu, mabuklah kita akhirnya dengan ilmu. Yang muncul kadang ketakutan-ketakutan, Mas. Ya ini sisi negatifnya ya. Bukan belajar itu jelek, bukan, saya tidak mengatakan begitu. Hanya kalau kita hanya belajar ilmu saja, tanpa kemudian langsung kita praktekkan, yang muncul adalah ketakutan. Itu yang sering umum terjadi. Jadi ragu, jadi takut ambil keputusan, jadi takut salah. Yang itu semua sebetulnya tidak boleh ada di dalam rumus ilmu properti. Jadi kalau boleh saran nih Mas Fauyan, ini bukan saya lebih menggurui ya, bukan bermaksud menggurui, tidak, sama sekali tidak, hanya berbagi pengalaman aja. Yang terpenting itu ilmu tentang legalitas, Mas. Itu aja. Jadi bagaimana kita tahu seluk-beluk legalitas. Karena seperti kata Pak Bambang, bisnis properti itu bukan bisnis barang, tapi bisnis kertas. Ya. Bisnis properti itu sekali lagi bukan bisnis barang, tetapi bisnis kertas. Jadi modal kita itu hanya selembar kertas. Dalam hal ini sertifikat, dalam hal ini surat perjanjian. Nah, ini yang harus kita kuasai. Bagaimana membuat legalitas yang benar.
bagaimana AJB yang baik dan benar itu, gitu kan? Bagaimana menilai sebuah objek, apakah objek ini bermasalah atau tidak. Hanya itu aja Mas kalau saya boleh saran. Sedangkan masalah yang lain, insya Allah itu akan terbentuk di lapangan. Karena kadang tidak ada bakunya Mas. Marketing di lokasi A dengan marketing di lokasi B pasti beda. Tapi saya yakin insya Allah kalau legalitas di lokasi A dan legalitas di lokasi B selama itu di wilayah hukum Indonesia itu masih sama. Itu masih sama. Ya ini mungkin sedikit share aja Mas Fauyan ya. Jadi kalau mau menambah ilmu, tambahkan ilmu segala hal yang berkaitan dengan legalitas. Itu aja Mas. Jadi matur nuwun Pak. saya kira poinnya di situ. Yang lainnya nggak perlu ilmu Mas. yang perlu adalah tekad dan tawakal. Sudah itu aja lah. Selama ada tekad dan tawakal kepada Allah, selesailah semuanya. Insya Allah begitu. Matur nuwun, Pak. Sami-sami Mas Oyan. Monggo yang lain Mas. Baik, Bapak Robi atas jawabannya. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Lukman. Bagaimana awal Bapak merintis bisnis ini sampai sekarang? Dalam hal ini bisnis properti. Bapak Robi. Sebetulnya bisnis apapun bisnis apapun yang seperti saya singgung tadi itu yang diperlukan adalah tekad Mas. Tekad, kebulatan tekad untuk memulai gitu ya. Syukur-syukur sedikit dibarengi dengan ilmu yang memang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan bisnis kita. Kalau kita bicara properti, seperti yang tadi saya sampaikan ke Mas Fauyan, yang awal perlu diperhatikan adalah ilmu tentang legalitas, ya, ilmu tentang bagaimana kita membuat perjanjian, ilmu bagaimana tentang kita menilai sebuah objek, apakah objek itu legal atau masih ada masalah, ya hal semacam itu aja lah. Jadi tidak ada yang spesifik, ya. Terus yang kedua tentu biasanya yang berkaitan dengan permodalan. Nah, permodalan inilah yang unik, Mas. Gitu ya. Karena kalau kita menunggu modalnya ada, ya kita sudah jadi juragan properti kan, itu kita sudah kaya raya kalau menunggu modalnya ada. Kan gitu. Sedangkan kita ini baru memulai. Tadi sempat saya singgung juga kan, kalau memang ada modal ya bisa langsung running, bisa langsung beli tanah, bisa langsung bangun, bisa langsung jual, selesai. Gitu kan. Tapi kalau nggak ada kan kita biasanya menghubungi bank. Ini yang sekali lagi, jangan pernah berhubungan dengan bank. Ya, saya tekankan. Khususnya di bidang properti. Karena apa? Karena kewajiban Anda itu pasti, sedangkan pendapatan Anda belum pasti. Ya. Anda tidak bisa mau target 1 bulan harus bisa jual sekian, oke, ikhtiarnya oke. Tetapi hasilnya kita tidak akan pernah tahu. Makanya shift-nya di awal jangan pernah melibatkan bank. Terus kemudian modalnya dari mana? Seperti yang saya singgung di awal, libatkan teman, keluarga, siapapun, orang terdekat Anda, siapapun orang yang percaya dengan Anda, atau orang yang bisa bikin Anda percaya, prospek-prospek itulah yang harus dilakukan. Itu awal memulai. Sehingga sekali lagi kalau sudah memulai dan melibatkan pihak lain, pihak ketiga, inilah yang tadi saya singgung, mentalitas kita harus benar-benar teruji. Amanah ini berat, Mas, untuk mengelola duit bidang properti itu. Karena duitnya memang gede, duitnya banyak, gitu kan. Sehingga kalau kita berhasil meyakinkan orang, itu atas sebuah nilai yang tidak kecil. Tentu ini harus kita barengi dengan sisi-sisi keamanahan kita. Makanya sering saya singgung ke teman-teman itu, untuk meyakinkan orang itu gampang, ya. Tetapi untuk kemudian menjadi amanah, ini menjadi persoalan yang berbeda.
Sekali lagi untuk di awal saya kira yang paling penting itu adalah ilmu tentang legalitas dan keamanahan kita kalau memang sumber dana atau modal yang kita gunakan itu milik orang lain. Saya kira poinnya di situ, Mas. Siapa tadi yang tanya ya? Mas Alif. Saya kira itu Mas Alif. Monggo. Baik, terima kasih ya Pak Rofit atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Lukman ada tambahan atau sudah cukup? Oh, masuk Pak Lukman ya? Oke. Kalau tidak ada berarti dianggap sudah ya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Karim. Untuk awal atau starter, belum terjun ke dunia properti, bahkan belum tahu langkah-langkah memulai, mental keyakinan, terus apa saja yang harus dipersiapkan? Salam dari Magelang, Ponpes Tidar. Oke. Mungkin hampir sama. Ya mungkin hampir sama ya poin-poinnya. Untuk siapa Mas Lukman ya di mana Magelang? Iya, Mas Lukman. Jadi saya kira sama poin-poinnya tadi. Kalau kita memang sama sekali, kita biasanya gini Mas. Di bidang properti itu memang kita nggak harus tahu sebetulnya. Tetapi ketertarikan kita di awal itulah yang menjadi fondasinya ya. Karena kalau kita sudah tidak tertarik, ya mau belajar kemanapun ya sama hasilnya. Jadi yang perlu dikaji itu kita ini tertarik nggak sama properti, gitu kan? Kalau tertarik pasti akan ada jalan, karena niatannya pasti akan muncul gitu ya. Tetapi kalau tidak, ya jangan dipaksa juga, Mas. Saya yakin hasilnya menjadi tidak bagus. Ya, model bisnis itu kan pilihan ya, banyak sekali model bisnis. Ya, cari yang nilai ketertarikan kita tertinggi di mana. Kalau nggak tertarik belas masalah tanah, masalah ruwet jualan rumah, ya nggak usah dipaksakan juga, Mas. Pasti hasilnya nggak akan maksimal kalau nggak bisa dibilang negatif ya. Yang ada akhirnya rugi. Sehingga mungkin sebelum memulai itu, makanya bulatkan tekad itu tadi, Mas. Seberapa dalam sih tekad kita untuk memulai atau terjun di bidang seperti ini? Kalau itu misalkan angkanya di bawah 50% atau di bawah 70%, mungkin pertimbangkan bisnis lain lah, gitu kan. Tapi kalau sudah 80, 90, nah itu pasti akan ada cara, pasti akan ada banyak jalan lah. Pertama bisa ya sharing-sharing seperti ini, bisa melalui media online, materi sekarang di media online banyak sekali, beda waktu zaman saya memulai dulu. Sekarang apapun tersedia, tinggal mentahan atau muntahan informasi ini seberapa menarik untuk Anda. Kalau tidak menarik, ya akhirnya nggak percuma juga gitu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi, ketertarikan kita ini seberapa dalam sih gitu kan. Karena kalau enggak, ya sama, akan lewat aja gitu. Jadi mungkin itu sebelum memulai, bulatkan tekad dulu, kaji seberapa dalam tarikan kita di bidang properti. Saya kira itu tambahan poinnya untuk Mas Lukman di Magelang ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdullah. Selain mentalitas, apa yang perlu disiapkan untuk berani memulai bisnis properti ini? Dan mungkin hampir sama dengan pertanyaan bawahnya ini, Bapak Raifi ini. Step by step dari pengusaha properti itu apa? Dan dari mana memulainya? Monggo Pak Rofik menjawab. Oh ya. Langkah-langkahnya itu. Ya sebetulnya kalau teman-teman menyimak dari awal, yang perlu sekali itu adalah kita tanya tentang diri kita. Seberapa sih kita ini tertarik kepada dunia properti? Sama juga kita tertarik terhadap bidang-bidang yang lain. Karena kalau tidak ada ketertarikan, tidak ada passion di situ, biasanya setelah ada ketertarikan itu muncul passionnya ya. Kalau tidak ada passion di situ, susah. Ya.
yang muncul nanti akan mengeluh, banyak sambat bahasa Jawa ini. Dan DLL yang berteman dengan itulah. Terus isinya sambatan tok lah Mas gitu ya. Tetapi kalau Anda memang sudah tertarik, kalau Anda sudah punya passion di bidang ini, itu menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita carikan jalan keluarnya. Dan saya yakin kalau starting kita itu atas tekad tawakal kepada Allah, jalan itu akan pasti muncul Mas yang tidak bisa disangka-sangka. Ini real, ini yang saya alami. Ini yang saya alami. Kita pada satu sisi dihadapkan pada masalah yang seolah-olah nggak ada jalan keluarnya, tiba-tiba ada orang yang memberikan solusi yang persis yang kita butuhkan. Nah ini kembali saya singgung tadi di At-Talaq ayat 3 tadi ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Sehingga kenapa memulai itu selalu harus ada kata tawakal, karena inilah yang menjadi backup spiritual kita. Karena bisnis properti itu bukan bisnis seperti jual beli pada umumnya, yang objeknya terlihat jelas, gampang gitu ya. Bisnis properti itu bisnis yang multidimension gitu ya. Masalahnya juga multi masalah. Tingkat keruwetannya multi ruwet. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita tidak kita backup dengan kondisi mentalitas spiritual kita yang memang prepare siap untuk itu, ya mending nggak usah. Karena pasti tidak akan banyak jalan yang bisa kita dapatkan dari situ. Sehingga kalau ditanyakan step-stepnya, sebenarnya nggak ada step-stepnya, Mas. Saya dulu memulai juga nggak pakai step-step, bismillah aja sudah. Saya ucapkan, ya Allah, saya ingin memulai bisnis properti. Mohon jenengan mudahkan, lancarkan, dan bantu apabila ada masalah. Sudah. Itu harus dengan tegas kita ucapkan. Dengan suara yang keras kita ucapkan. Karena itu menyatakan keyakinan kita atas Allah gitu ya. Kadang kita ini kan syahadat kita baca tiap hari, sholat 5 waktu, tetapi giliran ada masalah ngeluhnya kemana-mana. Kan? Sehingga juga kurang tepat juga hal yang seperti ini. Mohon maaf ya, kalau ini menurut saya ya. Jadi tidak ada stepnya, yang penting ada sedikit ilmu. Jadikan gitu tentang legalitas. Masalah negosiasi, masalah jualan, itu adalah hal-hal yang sangat-sangat mudah untuk kita lakukan. Sangat-sangat mudah. Tetapi kalau kita sudah terjebak dalam masalah legalitas, ini yang sulit diurai. Gitu ya. Jadi di awal usahakan betul, jangan pernah terlibat di masalah legal. Itu aja. Kalau bisa dihindari masalah legal ini. Usahakan legal ini clear 100% tidak ada masalah. Itu jauh lebih mudah daripada ada masalah legal di awal. Atau karena kita memang tidak tahu ada masalah legal yang kita mungkin kurang ilmu atas hal tersebut. Saya kira itu, Mas Alif dan Pak siapa tadi yang menanyakan? Ya, ada 2 orang itu, Pak. Yeah. Pak Ray. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang bisa saya jawab. Kapan kodar ya agar lebih intens untuk diskusi? Nah, ini izin saya jawab ya. Jadi standar properti ini dikonsentrasikan di Sentolo, Jakarta, di Kulon Progo, dan tidak ada pelatihan di Jakarta. Jadi mungkin dari Zoom yang ingin belajar itu langsung ke Sentolo, Kulon Progo, Jakarta. Jadi kami dari belum mengadakan pelatihan atau kopdar di Jakarta. Itu mungkin Pak Idris. Oke. Gimana pandangan masa depan properti di tahun depan dan insuransi Pak? Mohon pencerahan. Monggo Bapak Rofi. Bagaimana Pak? Pandangan masa depan properti di tahun depan
Kan ada itu Pak isu resesi itu, Pak. Ada isu apa? Isu resesi itu, resesi pangan. Kira-kira lesu apa enggak itu? Ya, jadi dari dulu Mas yang namanya isu mau resesi, pangan atau apapun itu nggak bisa kita lepaskan ya. Dan itu sah-sah saja karena itu qadratullah juga ya. Nggak bisa kita steril minta kepada Allah untuk tidak ada masalah, kan nggak mungkin juga. Jadi sekali lagi ini yang tadi saya sebutkan kenapa mentalitas itu sangat penting ya, menghadapi hal semacam ini. Hal-hal yang menurut kita tidak enak, hal yang menurut kita ruwet gitu ya. Tapi kalau kita mentalitasnya positif, auranya positif, itu masalah malah jadi seni. Kalau saya bilang itu seninya orang berbisnis properti. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Aura yang harus dibangun tetap adalah aura positif ya. Karena kalau kita selalu stuck atas aura negatif, semuanya menjadi negatif. Percayalah, ya. Kita melihat hal di dunia ini dari sisi negatif ya, tidak ada yang positif, guys. Semuanya jadi negatif. Ya, semuanya jadi negatif. Nah ini dengan banyak berdiskusi, dengan banyak kemudian kita bersinggungan dengan orang-orang yang memang ahli di bidang properti yang sudah lama di pesantren properti, itu kan salah satu upaya kita untuk memperkaya hasanah diri kita, memperkaya hasanah mentalitas kita gitu ya. Makanya ada bootcamp, ada media-media seperti itu, saya yakin itu luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada Mas, yang seperti itu. Benar, tidak ada. Nah, sekarang kan sudah ada wadahnya, sudah ada medianya. Tinggal kembali kepada mentalitas kita, kepada tekad kita, seberapa tekad kita mau terjun di bidang properti. Karena kalau tekad sudah bulat dan itu kita tawakal kepada Allah, sudah bismillah mulai ikut bootcamp, mulai ikut pelatihan dan hal-hal yang bersifat komunitas gitu ya, sehingga Anda tidak sendirian menghadapi masalah, Anda tidak sendirian. Menghadapi kegembiraan juga Anda tidak sendirian, karena kegembiraan itu harus kita tularkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk apapun yang bisa manfaat bagi orang lain. Yang itu saya yakin hal semacam itu yang memproteksi kita dari kejadian-kejadian negatif. Bahwa menjadi negatif, iya, kondisi di atas, di luar itu bisa jadi negatif. It's okay. Karena itu juga bagian dari qadratullah, tetapi negatifnya mungkin tidak sampai ke kita karena nilai-nilai sedekah kita, karena keikhlasan kita di dalam membantu orang lain, kan gitu. Jadi kita masih harus punya positive thinking atau husnudzon terhadap qadrat Allah, karena kita tidak mungkin minta positif terus, tetapi yang terpenting adalah kesiapan mental kita di dalam menghadapinya. Kalau bagi saya kita adalah seni, itu ya, seni di dalam berkaya hasanah, di dalam ilmu atau di dalam praktek properti yang kita lakukan. Saya kira itu, Mas Alif. Baik, Bapak. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan hampir pukul. Oh iya, nggak terasa ya? Ya betul Pak. Untuk belajar ilmu Iya. Iya, sejam nggak terasa. Dulu pertanyaan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Lanjut saya akan jelaskan terkait program bootcamp yang akan diadakan di batch ke-10 di pesantren properti sudah mengadakan 9 batch atau 9 kegiatan bootcamp yang mana diadakan selama 2 hari. Dan untuk bootcamp terdekat ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 2022 ini. Mungkin teman-teman yang daftar, mungkin ada yang belum daftar. Ya cukup 150 per orang dan dapat benefit. Nah, benefit 3 nanti. Itu kaos sang tuan. Yang mana kaos sang tuan ini ada di mana-mana karena seluruh alumni itu punya kaos sang tuan itu.
kedua itu ketika itu free penginapan intinya di pesantren ini bagi teman-teman itu pengantar terkait properti bagi pemula, pengantar pemilikan, administrasi dan perhitungan pengelolaan lahan, pengunjungan atau perumahan terdekat. Di kerja proyek nanti kita akan mengunjungi proyek-proyek daripada alumni dan santri-santri yang ada di pesantren. Nanti kita akan namanya Balai Tuanku Barjono. Nanti kita proyek atau visit ke sana, lihat-lihat bagaimana tuh proyeknya pesantren itu seperti apa, gimana cara bangunnya, dan kita bisa belajar langsung di lapangan. Dan menyangkut pertanyaan tadi dari Bapak yang terakhir tadi, yaitu Bapak Teguh, nanti akan dibahas, tetapi hanya secara singkat, karena ilmu bootcamp itu adalah ilmu pengantar saja. Jadi yang mungkin Bapak atau teman-teman yang ingin belajar terkait properti bisa langsung gabung di bootcamp properti. Mungkin bisa menghubungi kontak adminnya, yaitu sudah tertera di poster 0895 3659 83936. Dengan format seperti itu, nama, pekerjaan, dan nomor telepon. Saya bisa katakan murah karena apa? Nanti di bootcamp ini dapat beberapa dokumen, file pendukung yang mana kita mau belajar properti, kita bisa nih analisis lahan. Misalkan, lahan seluas ini kira-kira cocok gak ya dipakai buat bisnis properti? Nah, kita nanti dapat hitungan secara singkatnya atau quick count-nya. Kita dapat nanti. Kalau Bapak atau teman-teman mau belajar bisnis properti, minimal bisa kira-kira, ini layak nih. Kita ada lahan jual nih. Wah, ini lahan dijual murah ini. Kira-kira layak nggak ya? Kita hitung. Nanti kita dapat, teman-teman dapat quick count-nya nanti. Jadi pulang dari pesantren bawa oleh-oleh. Nggak tangan kosong aja, nggak bawa kaos aja. Ada sistem perhitungannya secara singkat nanti. Jadi seperti itu teman-teman. Bootcamp terdekat tanggal 17 dan 18. Sudah ada 60 orang yang sudah mendaftar dan yang sudah registrasi. Oh ya, kebetulan pesantren kita ini ada program baru, yaitu gratis tanah. Nah, menarik. Kok bisa gratis tanah itu dibagi-bagikan itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman terkait nanti dijelaskan di pesantren properti. Karena eksklusif yang bootcamp sebelumnya belum ada soalnya ini. Ini mumpung ada kesempatan dan momentum untuk bagi-bagi tanah. Nah. Oke. Ini ada bocoran. Jadi nanti tanahnya yang dibagikan itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu luasan 10 meter persegi, 15 meter persegi, dan 25 meter persegi. Nah, ini diberikan secara cuma-cuma kepada teman-teman semua. Bagi yang minat atau bagi yang ingin mendapatkan tanah gratis, bisa langsung gabung di bootcamp. Karena ini jarang-jarang ini. Soalnya bootcamp 1-9 itu belum ada program tanah gratis ini. Dan Mantap. Ada agenda atau program ini, monggo yang belum daftar silakan daftar. Soalnya sudah ada 60. Ya. Itu mulai batch berapa, Mas? Mulai batch berapa itu ada bagi-bagi ya, sharing itu ya, sharing bareng-bareng itu. Terbatas hanya untuk 30 nanti. Terbatas untuk? Tidak cukup. Agak putus-putus Mas Alif. Mungkin sinyalnya di sana lagi nggak bagus kali ya. Suaranya putus-putus Mas Alif. Cek sudah belum, Pak? Oke. Terbatas berapa? Jadi nanti yang terbatas 30 orang untuk tanah itu. Ya. Dan mungkin nanti akan dijelaskan secara detail, secara jelas
pesantren properti. Jelaskan secara singkat bagaimana toh cara dapat tanah gratis itu, meskipun luasannya 15, 20 dan 10 itu kan semuanya kan gratis gitu loh. Iya. Enggak ada Betul. dan cuma Betul. gitu. Saya nggak boleh ikut ya, Mas? Iya, Pak. Saya nggak boleh ikut ya? Nah, ini penting buat teman-teman yang tadi banyak bertanya bagaimana harus memulai. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa ini. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan bisa ada di tempat lain ya. Jadi monggo teman-teman kalau ingin memulai masih bingung bagaimana memulai bisnis properti dengan catatan tekad sudah harus ada ya. Silakan itu bootcamp-nya itu didalami itu luar biasa itu saya kira. Jadi seperti itu teman-teman, penjelasan singkat saya bootcamp properti. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan enggak terkait bootcamp ini? Mungkin mau tanya apa yang disiapkan atau makanya gimana? Monggo. Tapi cuma 2 hari ya, Mas? Iya, Pak. Cuma 2 hari ya, 17-18 ya? Ya, betul, 2 hari. Oke, dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Ya, karena saya percaya kalian sudah kalau itu ditanyakan bisa Putri atau bisa langsung ditanyakan di grup. Tahu. Dengan semua tanyakan. Baik, seperti itu apa yang dapat saya sampaikan terkait bootcamp properti. Waktu juga udah 9, udah malam. Tunggu kita tutup bersama-sama. Demikian dari saya selaku moderator pada malam hari ini. Bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, ya Bapak Covid bersama dan teman-teman semua di Zoom ini. Sama, Mas. Karena saya oke. Selesainya dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Pak Adi dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk join dan share pengalaman pada ini. Seperti itu, oke? Terima kasih semuanya juga dari saya. Terima kasih atas waktunya diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Saya kira ini luar biasa. Dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya tunggu follow up-nya, saya tunggu terus komunikasinya, seberapa nanti kita bisa intens untuk terus berhubungan dan sama-sama melalui properti ini. Saya kira itu dari saya, Mas. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman bisa keluar, yang ada kepentingan boleh keluar. Izin keluar ya, Mas. Izin keluar ya. Terima kasih.